Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Hasan dengan NBI 14622000024. Dalam video ini saya akan menjelaskan ETS saya di yaitu di matkul PCD. Di CPMK yang pertama kita disuruh membuat kontras stretching. Sini saya sudah membuat codingannya. Kita bisa lihat IMG yang di baris pertama ini adalah untuk membaca gambar ya, gambar yang telah kita input ini, gambar yang telah diberikan dosennya. Selanjutnya, image double image ini kita mengkonversi image yang kita buat tadi menjadi double, memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan yang apa namanya lebih fleksibel gitu. Selanjutnya di baris selanjutnya ada min val dan max val. Nah, itu maksudnya kedua baris ini memiliki nilai minimum dan nilai maksimum dari semua pixel gambar yang kita berikan tadi. Selanjutnya bawahnya output image min val itu artinya menormalisasikan pixel gambar ke dalam rentang 0 hingga 255 ya ini ya. Ini maksimalnya ini 255, minimalnya 0 ya. Ini untuk menghasilkan output gitaran. Bisa kita lihat di kanan kita ini eh, hasil dari codingan kita ya. Nah, kita di sini bisa merubah ini variabel ini maksimalnya. Dia akan berubah. Misal kita contohkan menjadi 120 misal. Kita run ulang. Nah, gambarnya akan menjadi gelap. Kenapa bisa menjadi lebih gelap seperti ini? Dikarenakan tingkat intensitas cahayanya ya. Tadi kan maksimalnya 255. Nah, 255 itu kan terang ya. Sekarang dibatasin hanya di 120 saja. Jadinya dia lebih gelap. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita ke soal yang kedua. Kita disuruh membuat histogram equalization. Equalization. Bisa kita lihat di sini codingannya. Nah, langsung saja ini Mas sama ya untuk membaca gambar. Nah, ini variabel histek di sini digunakan untuk melakukan ekualisasi histogram pada gambar yang kita berikan tadi. Ekualisasi histogram itu adalah metode yang meningkatkan kontras gambar dengan menyebarkan nilai intensitas piksel secara merata di seluruh histogramnya. Nah, ini sebentar. Ini kita bisa, misal kita mau tambahkan gitu ya. Kita kasih angka sama kayak tadi. Oh, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, gambarnya kan eh, efek histogram itu seperti ini hasilnya. Misal kita mau apa namanya? Tambahkan gitu cahayanya. Misal jadi berapa? 120 misal. Nah, dia pasti akan semakin terang gitu gambarnya. Sama kayak yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ketiga, kita disuruh membuat transformasi logaritma. Sini codingannya. Masih sama yang dua ini ya. Untuk ini gambarnya, menghasilkan gambar. Di sini ada variabel C. Nah,
Variabel C ini adalah yang digunakan dalam transformasi logaritma, mencari nilai piksel maksimumnya. Apa namanya? Mencari nilai piksel maksimum dalam gambar yang kita berikan tadi ya. Lalu kita menghitung C sebagai 255 dibagi log dari 1 plus nilai maksimum konstanta. Ini digunakan untuk mengatur skala gambar sehingga output berada dalam rentang 0 hingga 255 gitu. Coba kita lihat ya. Kita run dulu hasilnya seperti apa. Nah, dia seperti ini ya, transformasi logaritma. Kita bisa merubah variabelnya, misalnya C menjadi kita rubah maksimal dari apa ya, itunya tadi menjadi 100 misal. Pasti dia akan lebih gelap. Tuh, karena kita hanya maksimalnya cahayanya di 100. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu power law dengan gamma 0,5. Taruh dulu. Nah, ini hasil dari power law gamma yang 0,5 ya. Nah, kita tambahin di ini gamanya ini 0,5. Maka dia akan jadi seperti ini. Kita bisa merubah ini sama dengan soal yang selanjutnya ya, power law apa? Power law gamma dengan 2 ya. Nah, sama ini codingannya. Kalau 2, dia maka akan semakin lebih gelap karena gamanya semakin ditinggikan. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu Gaussian low pass filter dengan di 0 sama dengan 20. Kita lihat codingannya di sini, kita run dulu. Nah, ini ya hasil dari apa namanya tadi? Gaussian low pass filter dengan di 0 sama dengan 20. Saya jelaskan. MN, size image, di sini adalah eh, mendapatkan ukuran M yaitu jumlah baris, dan N jumlah kolom. Mesh grid digunakan untuk membuat dua matriks koordinat U dan V yang akan membantu membentuk filter dalam domain frekuensinya gitu. D0 sama 2 D0 sama dengan 20-nya ini maksudnya mendefinisikan D0 yaitu radius cutoff untuk filter Gaussian. Nilai ini mengontrol seberapa banyak frekuensi rendah yang akan diteruskan. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak detail frekuensi tinggi yang akan dipertahankan. Kita misal, misal nih ya, kita coba ubah dia jadi 10. Hasilnya akan menjadi seperti ini, lebih blur gitu ya. Karena apa namanya? Frekuensi apa? Detailnya itu semakin rendah gitu. Nah, kalau kita gedein misal, pasti dia lebih tajam. Kita lihat 50 misal. Tuh, dia lebih tajam. Oke, itu ya, DO itu ya. Membuat D itu D0 itu membuat frekuensinya semakin tinggi gitu, semakin apa? Bagus lah gitu intinya. Oke, di sini yang baris keenam ini maksudnya menghitung jarak setiap titik dalam domain frekuensi dari pusat frekuensi, matriks D berisi nilai jarak setiap titik terhadap pusat gambar gitu ya. Yang hanya ini maksudnya menerapkan fungsi Gaussian untuk membuat filter low pass tadi yang dibutuhkan dalam domain frekuensi. Filter ini melemahkan komponen frekuensi tinggi sehingga hasil akhirnya lebih halus gitu ya. Filter memiliki nilai tinggi di pusat dan nilai yang menurun secara eksponensial menuju pinggiran berdasarkan nilai DO. Oke, kita lanjut ke sub.
CPMK yang selanjutnya, sub CPMK yang 4, yaitu ada kita disuruh membuat filter arithmetic mean filtering gitu ya. Saya sudah membuat codingannya di sini. Nah, ini dia. Kita run dulu. Coba kita lihat seperti apa. Nah, hasilnya kayak blur-blur gitu ya. Ini sama fungsi yang ini untuk membaca gambarnya. HFS special average ini maksudnya membuat filter rata-rata menggunakan fungsi F special. Di sini F special average-nya 50 dan 21. Menghasilkan rata-rata kernelnya ukuran di 50 kali 21 gitu. Menghasilkan efek perataan dan penghalusan pada gambar semakin besar untuk pengukuran filter semakin halus hasil gambarnya. Ya, ini untuk menghasilkan outputnya ya. Coba kita bisa rubah ini. Ini kalau kita rubah di sini menjadi misal 3 gitu. Dia pasti ke kanannya atau ke atasnya itu nggak blur dia. Oh, ke apa ya? Ke vertikalnya itu nggak blur. Kita coba buat 3 3 di sini. Hasilnya pasti lebih bagus gitu ya. Nggak terlalu blur. Nah, dia seperti apa ya? Gambar yang belum dikasih filter gitu. Oke ya. Selanjutnya kita ke eh, soal berikutnya yaitu harmonic mean filtering. Sini saya sudah membuat eh, codingannya. Baik. Langsung aja. Ini dua fungsi yang di atas masih sama seperti sebelumnya ya. Mass size 3 sama dengan 3 ini maksudnya mendefinisikan ukuran mass size yang menentukan ukuran jendela filter menjadi, karena ini 3 ya, menjadi 3 kali 3 gitu. Eh, ini pengukuran ini hanya digunakan di dalam filter harmonic mean. Dari mana harmonic? Harmonic mean-nya itu dari sini guys. H1 sini. Ini, ini, yang saya biru ini, maksudnya adalah membuat matriks H dengan menghitung inverse dari setiap pixel dalam gambar image. EPS adalah nilai sangat kecil yang digunakan untuk menghindari pembagian dengan nol. Jika ada pixel bernilai nol dalam image, metrik H ini adalah bagian dari komputasi filter harmonic mean gitu. Output output mass size ini maksudnya melakukan operasi filter harmonic mean, fungsi I'm filter H once mass size replicate menerapkan filter dengan jendela mass size di 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini kita udah coba kita rubah mass size-nya ya. Coba kita rubah mass size-nya. Kita lihat. Oh, dia lebih jadi gelap ya. Kalau kita coba kita kasih 10, kita kasih 10, kita lihat jadi seperti apa. Dia lebih jadi blur kalau mass size-nya karena jendela-nya lebih besar gitu ya, kita kembalikan. Oke, lanjut di soal berikutnya kita disuruh membuat median filter. Di sini saya sudah membuat codingannya. Kita run dulu. Ini seperti ini ya median filter. Eh, ini maksudnya ini outputnya ini med field ini filternya ya. Kita kan tadi disuruh median filter. Nah, ini med field ini median filter maksudnya. 3 kali 3 ini maksudnya adalah gambar image yang apa namanya filternya itu di jendela 3 kali 3 ya. Kita bisa rubah nih kalau 3 kali 10 misal. Dia pasti akan jadi blur gitu. Kita misal 10 per 10 bisa 10 per 10 dia jadi kayak gini gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke PMK yang berikutnya ya. Ini yang terakhir. Ada kita disuruh buat Laplacian filter dengan arah diagonal, vertikal, dan horizontal.
Saya sudah buat codingannya ini, Laplacian filter ya. Ini yang atas ini sama ya, kayak sebelumnya. Kita run. Sebentar. Hmm, ini dia ya. Kita kan tadi disuruh buat Laplacian filter yang arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Di sini udah ada hasilnya ya. Ini yang vertikal, ini yang horizontal, ini yang diagonal gitu. Maksud dari codingannya ini apa sih gitu? Ini scale, ini tuh maksudnya untuk mempertajam ininya ya. Misal kalau kita rubah gitu di 5, dia pasti akan lebih tajam ini gambarnya. Tuh, dia apa garis-garis putih-putihnya ini kelihatan gitu. Oke ya. Nah, inilah pelacian vertikal. Nah, ini untuk menaruh filternya ya. Ini vertical scale-nya, impact double, dan seterusnya gitu ya. Kita lanjut di eh, CPMK yang terakhir, guys, yaitu Gaussian High Pass Filter dengan DO20. Bentar ya, tunggu saya carikan codingannya. Nah, ini codingannya ya. Coba kita run. Sebentar, ini kok hasilnya enggak ada. Nah, ini hasil dari Gaussian High Pass Filter dengan DO20 ya. Ini tadi kan yang low-nya udah ya. Ini yang high-nya agak. Ini yang high. Ini yang versi high. Seperti ini sama. Ini kalau kita gedein gitu ya, jadi 30, dia akan jadi lebih hitam. Gambarnya akan jadi lebih hitam. Kita kecilkan jadi 10 misal. Gambarnya lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan. Oke, baik. Sampai sini dulu video penjelasan dari codingan mata kuliah pengolahan citra digital saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.